Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam yang ke-9 Ramadan ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah di tempat yang suci ini pada bulan suci ini, untuk melaksanakan qiyamul Ramadan pada tahun ini. Izinkan kami dari DPM untuk menyampaikan beberapa maklumat sebelum pelaksanaan sholat tarawih malam ini. Yang pertama yang akan bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam ini adalah Ustadz Faiz. Sedangkan untuk kultum akan disampaikan oleh Ustadz Supariedo, yang alhamdulillah malam hari ini sudah ada di tengah kita semua. Informasi kedua, untuk penerimaan kotak infak pada malam yang lalu, pada tarawih diperoleh sejumlah Rp435.000, sedangkan untuk penerimaan infak subuh sejumlah Rp537.000. Jazakumullah khairan katsiran para jamaah semua atas infak dan sedekahnya. Semoga Allah membalas semua ibadah dan amal baik kita dengan balasan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi selanjutnya, untuk tasmir pada subuh esok hari, yang akan tampil adalah perwakilan dari TKIT Cendekia, yaitu atas nama Ananda Faizan Yasir Al-Asyid, Blok E10A. Selain itu, kami juga mengundang para jamaah semua untuk dapat hadir pada kajian subuh Ramadan esok hari pada subuh dengan pemateri dari Ustadz Dr. Solihin Hazik dari Madinatul Quran dengan tema Ramadan dan Al-Quran sebagai modal mengembalikan peradaban Islam. Yang terakhir, kami mohon juga pada seluruh jamaah yang membawa putra-putrinya agar senantiasa membekali putra-putri kita dan menasihati mereka tentang adab-adab sholat berjamaah di masjid, agar dalam pelaksanaan sholat jamaah kita bisa dilakukan dengan tertib dan juga khusyuk dan tidak mengganggu konsentrasi imam yang memimpin sholat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan ibu-ibu, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena nikmatnya kita semua sudah menyelesaikan ibadah Ramadan kita yang ke-8. Malam ini kita memasuki malam yang ke-9. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat kita, menambah kekuatan kita
sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh ibadah kita insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita semua berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, dia mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, ini perlu kita terus perhatikan. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tidak sedikit orang yang berpuasa tapi tidak ada nilai dari ibadah puasanya itu kecuali lapar dan haus. Secara hukum sah dia tidak harus mengulangi puasanya, tapi nilainya nol. Ya, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Tidak ada apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, karena itu menjadi penting untuk kita terus mencermati aspek-aspek faktor-faktor yang membuat amal kita atau ibadah kita bernilai tinggi atau bernilai rendah. Ya. Setidaknya ada dua aspek besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek zahiran dan yang kedua aspek batinan. Aspek-aspek yang zahir dan aspek-aspek yang sifatnya batin. Seperti sholat misalnya, ada aspek-aspek zahir yang mesti kita perhatikan. Ya, pertama diantaranya adalah gerakannya. Nah, ini masuk aspek zahir. Ya, gerakannya sedapat mungkin mendekati apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bacaannya, semakin bagus bacaannya, semakin variatif bacaannya, nah itu juga akan menambah nilai dari salat kita. Nah, kedua tadi masuk aspek zahir, tapi ada juga aspek batin, yaitu kekhusyuannya. Ya, kita seringkali lebih dominan ya mempelajari aspek-aspek yang zahirnya. Seringkali kita abai dengan aspek-aspek yang batin. Demikian pula di dalam ibadah Ramadan ini ada aspek-aspek zahir, ada aspek-aspek batin. Aspek zahirnya adalah kaifiyahnya, tata cara kita beribadah Ramadan. Tata cara berpuasa, seperti apa berbuka yang benar, seperti apa sahur yang benar, seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari, seperti apa di malam harinya, seperti apa berpuasa pada saat kita sedang safar misalnya, ya, bagaimana kalau kita sakit dan seterusnya. Nah, ini masuk aspek zahir. Dan saya kira kita sudah cukup detail terhadap masalah itu. Ya. Nah, pastikan bahwa aspek-aspek zahir kita ini benar. Jamaah sekalian, selain aspek zahir juga di dalam ibadah puasa ada aspek-aspek batin. Yang ini juga tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada aspek-aspek yang zahir tadi. Ada sekitar 13 sikap, 13 perasaan yang harus menyertai ibadah puasa kita, sehingga nilai ibadah puasa kita itu bisa tinggi, nilai ibadah Ramadan kita bisa maksimal. Nah, sikap atau perasaan itu diantaranya yang pertama adalah al-ikhlas lillah. Ya, bukan hanya ibadah puasa, tetapi semua ibadah dia harus dilandasi dengan perasaan ikhlas.
Ikhlas ini akan menentukan besar kecilnya nilai dari ibadah yang kita lakukan. Dalam pepatah Arab itu dikatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Banyak sekali amal-amal atau ibadah-ibadah yang kecil tapi nilainya menjadi besar karena niat. Sebaliknya juga wa rubba amalin kabirin tusaddiruhu niyah. Banyak amal-amal yang besar, mungkin juga mahal atau lelah gitu ya, capek kita mengerjakannya, tapi dia bisa menjadi kecil nilainya karena niatnya juga yang salah. Ya. Jadi yang pertama ini, niat kita pastikan kita terus berusaha memperbaiki keikhlasan niat kita. Ikhlas itu sebuah proses, ya. Ikhlas itu artinya menjernihkan. Dia dari kata akhlaso. Ya, akhlaso itu membuat air yang keruh menjadi bening, itu akhlaso. Kalau ini air yang saya pegang ini bahasa Arabnya namanya ma'un khalis, air bening. Ya. Nah, ketika tadi air ini keruh, kita buat jadi bening, nah itu namanya ikhlas. Proses membeningkan air. PDAM itu namanya ikhlas. Ada orang yang ikhlasnya 100%, ada yang ikhlasnya 90%, ada yang ikhlasnya 80%, 50% dan seterusnya. Ya. Jadi pastikan semua amal, semua ibadah yang kita lakukan, utamanya pada bulan Ramadan ini, semuanya berangkat dari keikhlasan. Nah, selain keikhlasan, sikap yang kedua, perasaan yang kedua juga yang harus menyertai ibadah kita supaya nilainya tinggi adalah al-jiddiyah, kesungguhan kita di dalam melakukan pekerjaan. Misalnya begini, ada orang yang gajinya 1 bulan 10 juta, kemudian dia bersedekah 1 juta rupiah, ikhlas. Gajinya 10 juta, bersedekah 1 juta dengan keikhlasan. Ada lagi orang yang gajinya cuma 2 juta, dia bersedekah juga sama 1 juta, sama ikhlasnya juga. Ya, tentu di sisi Allah ini akan jadi berbeda. Kenapa? Karena orang yang punya uang 2 juta, dia bersedekah 1 juta, tentu membutuhkan kesungguhan yang besar. Ya, tidak semua orang bisa melakukan karena 50% dari pendapatannya dia sedekahkan. Ya, jadi bukan dari besarnya, tapi ada kesungguhan yang mengikuti pekerjaan itu, dan itu akan menentukan nilai. Ya, kalau di dalam pepatah Arab dikatakan al-ajru ala qadri ta'ab atau al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Balasan itu berbanding lurus dengan tingkat kepayahan kita. Ya, buat orang yang 10 juta tentunya ngasih 1 juta itu 10%. Buat yang 2 juta ngasih 1 juta itu 50%. Gitu ya. Kemudian yang ketiga juga sikap al-mudawamah atau sustainable, berkelanjutan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah lebih menyukai amal yang kecil atau yang sedikit tapi berkelanjutan ketimbang amal yang besar tapi cuma sekali-kali terputus-putus. Misalnya begini, di bulan Ramadan ini ada orang yang bersedekah rutin 1 hari 1.000 rupiah. Jadi kalau 1 bulan kan kira-kira 30.000. Ya. Nah, cara seperti ini lebih baik
daripada orang yang hanya bersedekah 1 kali 30.000. Secara nominal sama-sama 30.000. Tapi Nabi menjelaskan bahwa Allah lebih suka orang yang beramal sedikit tapi rutin, continue, sustainable. Apalagi nanti di 10 malam terakhir. Ya, dari sekarang kita siap-siapkan. Ya, mau berapa kita cadangkan untuk itu. Katakan misalnya kita punya uang 1 juta untuk mempersiapkan 10 malam terakhir. Saya pernah jelaskan pada khutbah Jumat kemarin kalau tidak salah ya, bagaimana dahsyatnya Lailatul Qadar. Ya, kalau kita bersedekah sebesar 1 juta rupiah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilai sedekah kita itu jadi 1.470 triliun. Ya, saya review sedikit. Ngitungnya begini. Kalau saya bersedekah di luar Ramadan, itu sedekah saya akan berlipat menjadi 10 sampai dengan 700 kali. Atau terserah Allah berapa. Tapi yang eksplisit angkanya disebut di dalam Al-Quran ada 10, ada 700. Jadi kalau saya bersedekah 1 juta di luar bulan Ramadan, maka nilai sedekah saya itu menjadi 700 juta. Kita ambil yang besar biar semangat. Ya. Nah, akan berbeda kalau saya bersedekah 1 juta pada bulan Ramadan, di mana amal-amal atau ibadah yang sunnah akan dinilai dengan nilai wajib. Ya toh? Tidak ada ceritanya itu kecuali Ramadan doang yang bisa. Di luar Ramadan misalnya kita selesai sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus kita sholat lain tuh langsung sampai azan subuh, entah berapa ratus rakaat kita dapat. Tapi itu semua tidak akan pernah melampaui nilai sholat subuh yang cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat subuh itu fardu, wajib. Tidak ada ceritanya ibadah sunnah bisa menyamai atau melampaui ibadah yang wajib. Nah, pada bulan Ramadan ibadah-ibadah sunnah itu dinilai dengan ibadah wajib. Dan yang wajib dikalikan 70 kali. Jadi saya ulang, kalau saya bersedekah 1 juta pada bulan Ramadan, jadi berapa nilainya? 70 juta? Bukan. Kalau 70 juta di mana berkahnya Ramadan? Sedangkan di luar Ramadan saja sudah 700. Ya toh? Masa di Ramadan jadi 70 lebih kecil? Tidak begitu. Yang benar semua ketentuan yang berlaku di luar Ramadan, dia juga berlaku di dalam bulan Ramadan. Jadi menghitungnya 1 juta dikali 700 baru dikali 70. Jadi 49 miliar. Ya, itu berkahnya Ramadan. 1 juta jadi 49 miliar. Berbeda lagi dengan kalau saya bersedekah 1 juta dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Menghitungnya gimana jadinya? Semua ketentuan yang berlaku di luar Ramadan dia juga berlaku. Ketentuan yang berlaku di Ramadan dia juga berlaku di Lailatul Qadar. Jadi menghitungnya 1 juta dikali 700 dikali 70 karena adanya di bulan Ramadan, kemudian dikali 1000 dikali lagi 30 karena 1000 bulan, kan 1000 hari. Ya, Bapak nggak usah ngitung nanti kalkulatornya meledak, saya nggak tanggung jawab. Ya, itu hasilnya 1470 triliun. Ya, jadi siapkan dari sekarang. Gimana caranya? Ya, bisa 2 pilihannya, kita untung-untungan pakai perasaan, ini rasanya Lailatul Qadar ya, kita taruh 1 juta. Ya. Kalau kita beruntung, ya dapat tuh 1470 triliun. Tapi kalau tidak beruntung,
Ya nggak ada cerita nggak beruntung, semuanya pasti beruntung. Jadi 49 miliar gitu. Ya. Tapi saran saya yang lebih pasti, lebih baik uang 1 juta itu dipecah jadi 10. Malam 20 100 ribu, malam 21 100 ribu, 22 100 ribu, terus sampai akhir. Kalau begini caranya, pasti yang satunya bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang 9-nya hanya dapat keberkahan Ramadan. Yang satunya dapat keberkahan Ramadan dan Lailatul Qadar. Tapi tidak 1470 triliun. Jadi 147 triliun ditambah 49 miliar dikali 9. Nah itu. Ya. Nah, jadi Allah lebih senang yang kecil tapi berkesinambungan. Ikhlas, jiddiyah, kemudian mudawamah, berkelanjutan, apalagi sikap lagi supaya nilai ibadah kita semakin tinggi. Sikap at-tanafus. Apa itu tanafus? Tanafus itu musabaqah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, yang Allah ingin lihat dari kita pada bulan Ramadan ini bukan sekedar ibadah kita. Tapi yang Allah ingin lihat dari kita pada bulan Ramadan ini adalah ibadah yang dilaksanakan dengan semangat berlomba. Suami istri bikin perlombaan di rumah. Orang tua dengan anak bikin perlombaan. Itu yang Allah ingin lihat. Bukan sekedar ibadah. Ibadah kita biasa, di bulan-bulan lain juga biasa. Ya, semangat berlomba. Nah, biasanya berlomba itu kan apa? Kriteria menangnya itu bisa macam-macam ya. Ada yang cepet-cepetan. Ya, kalau lomba lari sprint itu kan yang menang yang lebih cepat. Ada yang banyak-banyakan. Ada yang bagus-bagusan. Ya, itu juga yang harus kita sertakan dalam ibadah kita. Satu cepet-cepetan. Ya, bukan artinya sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya adalah berlomba dalam mengerjakan kebajikan. Jadi kalau ada peluang kebaikan, serobot, sikat, jangan berikan kesempatan orang lain untuk melakukannya, borong kita semua. Gitu. Ada masjid kotor, jangan teriak, ayo kita bersihkan. Ya, di semangatnya ya, banyak-banyakan tadi, ya, sedekahnya banyak-banyakan, baca Qur'annya juga banyak-banyakan. Ya, bagus-bagusan. Gitu. Jadi ibadah yang Allah ingin lihat itu ibadah yang dilakukan dengan semangat berlomba. Ya, dan memang seperti itu. Makanya malaikat besok pada turun tuh. Mau ngapain mereka turun? Ya, pertama mau menyelesaikan pekerjaannya, tugas-tugasnya, tapi itu mah tugas-tugas rutin biasa buat mereka itu. Ya, itu pekerjaan kecil buat malaikat itu. Lebih dari itu mau ngapain mereka? Mau nonton. Karena di bumi sedang ada perlombaan, di bumi sedang ada festival, ada olimpiade. Ya, ini mereka pada siap-siap nih, sekarang lagi pada baris minta izin pada Allah. Allah tidak pernah suruh mereka turun. Nah, mereka turun atas keinginan mereka sendiri. Kalau Allah suruh perintah, Allah perintah mereka turun, ayatnya bunyinya tanazzalul malaikatu warruhu biha bi amri rabbihim, atas perintah Tuhannya. Tapi tidak begitu bunyi ayat. Tanazzalul malaikatu warruhu biha bi idzni rabbihim, atas izin Tuhannya. Jadi mereka sekarang sedang baris minta izin, ya Allah boleh nggak besok saya turun? Boleh nggak saya turun? Allah bilang kamu boleh, kamu tidak. Nah itu namanya izin. Artinya mereka turun atas kemauan mereka sendiri. Mereka mau nonton kita sedang berlomba. Itu tunjukkan pada mereka bahwa kita memang sedang berlomba. Ya, masih banyak lagi sikap-sikap yang
akan mempengaruhi besar kecilnya dari ibadah yang kita lakukan. Ya, diantaranya sikap al-hub, kecintaan kita kepada Allah. Sikap khauf, takut kita kepada Allah. Sikap roja, ya, berharap kepada Allah. Sikap syukur, kita dibuat tidak nyaman puasa sebulan ini, siang-siang lapar, lemes, ngantuk gitu ya, kan nggak nyaman gitu. Tapi apa yang kita rasakan ini kan nggak seberapa dibandingkan dengan orang lain yang betul-betul mereka puasanya beneran gitu. Kita masih ada sahur, masih ketemu buka. Ya, di Palestina nggak jelas. Karena itu kita berpuasa dengan semangat syukur. Ya, kemudian juga sabar. Ya, masih banyak lagi sikap-sikap yang lainnya. Intinya bahwa tadi ada dua aspek besar, ada aspek zahiran, ada aspek batinan. Nah, untuk yang zahiran kita sudah sering mendapatkan, yang batinan coba kita pelajari lagi dan kita coba masukkan, sertakan dia di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga ibadah-ibadah kita menjadi bernilai maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.